Yo guys, kembali lagi bersama saya di channel Anime ID. Pada video kali ini, kita akan mereview One Piece chapter 1076 dengan sampul yang bergambar Luffy dengan Dr. Vegapunk. Di awal cerita, kita diperlihatkan kondisi di mana Zoro ragu-ragu untuk melepaskan borgol dari anggota CP0. Zoro berkata, "Kami mau melepaskan kalian, tapi aku tidak yakin. Setelah itu kalian mau diborgol lagi?" Kaku menjawab, "Kami akan bersedia kalian borgol lagi." Dengan polosnya, Luffy berkata, "Aku sih tidak masalah." Zoro pun berteriak, "Jangan tertipu olehnya." Di samping itu, Saka bertanya kepada CP0, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Dengan belak-belakan, Rob Lucci mengatakan untuk menghabisi semuanya. Saka pun menjawab, "Sepertinya institusi tidak akan membiarkanmu pergi." Dengan tatapan yang penuh dengan dendam, Rob Lucci berkata, "Aku tidak akan pernah memaafkannya." Tiba-tiba terdengar suara teriakan Nami. Zoro berkata, "Itu pasti Nami, mereka ada di dalam." Lalu Luffy meminta borgol dari Saka. Saka pun memberikannya sambil berkata, "Tolong lindungi Stella." Luffy berkata kepada Spinol, "Setelah kita mengalahkan musuh ini, kamu jangan menangkap temanku atau Dr. Vegapunk. Dan sadarlah, kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Mendengar itu, sepertinya anggota Spinol ini menjadi kesal lalu berkata, "Terserah kau mau bilang apa, asal kau tahu saja orang pertama yang ingin kubunuh adalah kru bajak laut topi jerami." Dengan sedikit panik, Zoro berteriak, "Kalau begitu jangan lepaskan borgolnya." Tiba-tiba seorang cyber melancarkan serangan kepada mereka. Untung saja borgol itu masih sempat terlepas, lalu mereka pun menghindarinya. Terlihat Luffy sudah bersiap dengan Gear Force-nya bersama dengan Rob Lucci dengan kekuatan buah iblisnya. Bersamaan dengan Zoro dan juga Kaku, mereka pun menyerang musuh yang ada di depan mereka, yang membuat musuh mereka terpental sangat jauh ke belakang. Kemudian kita beralih ke ruangan jauh di dalam lab. Seseorang berkata, "Tolong berikan kami makan. Sudah 2 bulan kami tidak menerima makanan yang layak." Ternyata mereka adalah anggota intelijen pemerintah dunia. Seseorang berkata, "Seharusnya setelah kita menginvestigasi Egghead, kita harus pergi dari pulau ini. Tapi kita diserang Seabiscuit Weapon. Terpaksa kita harus mundur. Semua anggota Superpol yang mencari kita berakhir seperti kita juga." Seseorang berkata lagi, "Maaf sudah mengira kaulah dalang semua ini." Ternyata dia berbicara dengan Dr. Vegapunk. Vegapunk berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Aku juga tidak tahu sesuatu seperti ini bisa terjadi di Egghead. Sepertinya ada seseorang membocorkan informasi mengenai studi tentang poneglyph di Egghead. Tampaknya di sini para angkatan laut sedang menuju Egghead dengan lebih dari 100 kapal dan berbagai ukuran." Kemudian kita dialihkan lagi ke suatu pulau di sebuah bar kecil di tepi pelabuhan. Seseorang berkata, "Si kecil yang bodoh dan keras kepala, tentu saja kau tidak bisa ikut bersama kami." Anak kecil itu menjawab, "Aku tidak peduli, aku akan menjadi bos besar suatu hari nanti." Ternyata seseorang yang tadi adalah Shanks, kapten bajak laut Akagami. Shanks berkata, "Tampaknya aku terlalu asik mengejar semua orang." Shanks bergumam, "Mau bagaimana lagi, temui teman lamamu meskipun kita sudah mati." Ben Beckham berkata, "Musuh akan marah jika mereka harus menunggumu terlalu lama." Shanks menjawab, "Mari kita berlayar." Yasop berkata, "Haruskah kita melakukan ini, bos?" Shanks menjawab, "Aku tidak akan menjadikan pulau ini menjadi tempat peperangan. Aku tidak mau menimbulkan masalah besar di sini." Tampaknya bajak laut Akagami akan pergi dari pulau itu dan berlayar. Shanks dengan tatapan serius berkata, "Dia hanya punya 2 pilihan, menyerahkan poneglyph padaku lalu pergi atau melawan aku." Kemudian kita beralih ke pulau para pejuang Elbaf di dunia baru. Seseorang berkata, "Semua kapal ini miliknya, termasuk yang jauh di belakang juga. Mereka adalah sekutu dari bajak laut Akagami. Mereka berlaga seperti jagoan dan mereka semua telah mengabdikan dirinya kepada Yonko." Killer berkata, "Itu benar-benar tidak adil. Mereka mengambil lenganmu bahkan sebelum kita bertemu dengan Shanks." Tampaknya di sini kejadian cukup menarik karena bukan Shanks pelakunya sehingga Kid kehilangan lengan. Tampaknya di sini kita diberikan sedikit bocoran kalau Shanks dan juga Kid akan melakukan pertarungan yang besar-besaran. Tentu saja bajak laut Kid akan membalaskan dendamnya kepada bajak laut Shanks. Menurut saya, Kid hanyalah kroco di hadapan Shanks. Melawan anggotanya saja Kid sampai kehilangan lengan. Bagaimana dengan berhadapan dengan Shanks?